Puisi-puisi yang indah dan melegenda digubah oleh sastrawan kenamaan. Tentu Indonesia punya sederet nama sastrawan legendaris dengan puisi yang melegenda, tak kalah dengan penyair-penyair dunia. Karya-karya mereka sangat berpengaruh terhadap kesusastraan tanah air. Sejumlah judul puisi karya sastrawan tersohor itu melekat diingat penikmat sajak. Apa saja sih puisi yang legendaris dan siapa sastrawan yang mengubahnya? Inilah mereka. Halo guys. Oke, kali ini saya bersama dengan Sapardi Djoko Damono. Siapa yang tak kenal Bapak Hujan Bulan Juni? Puisi-puisinya begitu mampu menderaskan rindu dan cinta yang tulus terhadap hal apapun. Diksi-diksi yang tepat selalu dipasang sastrawan kelahiran Surakarta 20 Maret 1940 ini di setiap sajaknya. Lirik per lirik tampak sederhana tapi mengandung makna yang dalam. Hujan Bulan Juni dan Aku Ingin adalah karya monumentalnya. Bahkan, Hujan Bulan Juni dikembangkan menjadi novel, komik, bahkan akan jadi sebuah film. Ini Sapardi masih aktif mengajar program Pascasarjana di Universitas Indonesia jurusan sastra. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Khairil Anwar. Si binatang jalang ini dinobatkan HB Jasin sebagai pelopor sastrawan angkatan 45. Karya legendarisnya berjudul Aku, pria kelahiran Medan 26 Juli 1922. Ini mampu melahirkan karya yang heroik dan menggugah kehidupan. Ia mengubah puisi-puisi dengan tajuk pemberontakan, kematian, individualisme, eksistensialisme, hingga multi-interpretasi. Ia meninggal di usia muda, tepatnya pada usia 26 tahun di Jakarta. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Gunawan Muhammad. Biasa disingkat GM. Ia adalah sastrawan juga budayawan yang berpandangan liberal. Pemikirannya yang terbuka tentu berpengaruh terhadap karya-karyanya. GM banyak menulis sajak. Tak hanya sajak, ia menulis banyak karya sastra. Pendiri yang kini menjadi komisaris Tempo. Setelah menulis sejak ia berusia 17 tahun. Ia kini masih aktif menulis catatan pinggir di majalah Tempo. Sajak-sajaknya dengan berjuta perbendaharaan kata membuat pembaca jatuh hati. Yang tak menarik dari Mati adalah kebisuan sungai ketika aku menemaninya. Yang menghibur dari Mati adalah sejuk batu-batu, patahan-patahan kayu pada arus itu. Sutarji Kalzum Bakri. Sutarji berhasil mengeluarkan konsep puisi keluar dari pakemnya. Ia mengubah puisi seperti layaknya mantra. Ia banyak menggunakan bahasa yang figuratif atau bahasa yang digunakan penyair untuk menyatakan sesuatu dengan cara tidak biasa, melalui makna kias atau makna lambang. Puisinya berjudul Tragedi Winka Sihka, membelalak pembaca yang membuat masyarakat memiliki tafsir berkelainan satu dengan lainnya. Di luar whisky, di halaman anak-anak bermain. Bayangkan kalau tak ada anak-anak di bumi, aku kan lupa bagaimana menangis, katanya. Sitohar Situmorang. Diselidik dari namanya, sudah pasti penyair ini berdarah Batak. Penulis kenamaan asal Sumatera Utara tersebut memulai karir sebagai jurnalis. Tak hanya puisi, ia juga menulis esai dan cerita pendek.
Larik-larik puisinya menyiratkan makna yang mendalam. Karya-karyanya memberi oksigen bagi pembaca yang haus komposisi. Bahkan setelah Chairil Anwar meninggal, Sitor disebut-sebut menjadi penyair terkemuka. Semoga kasih tahu jalan kembali pada pintu yang membuka dini hari. Kemana angin membawa diri kekasih, semoga kau dapat kepenuhan cinta dalam aku tiada terpecah dua benua, suatu kelupaan di sisik samudera. Djoko Pinurbo. Dialah yang mengemukakan jarak itu sebenarnya tak pernah ada, sebab pertemuan dan perpisahan dilahirkan oleh perasaan. Sastrawan kelahiran Pelabuhan Ratu, Jawa Barat ini melahirkan karya-karya yang memadukan unsur naratif, ironi, refleksi diri, dan tak jarang membubuhkan unsur-unsur nakal. Ia telah menggeluti puisi sejak remaja dan mulai menulis pada usia 20-an. Malam ini aku berangkat mengarungimu. Perjalanan mungkin akan panjang berliku, dan nasib baik tidak selalu menghampiriku. Tapi insya Allah suatu saat bisa kutemukan sebuah kiblat di ufuk barat tubuhmu. Remi Silado. Nama aslinya Yapi Panda Abdil Tambayong. Tulisannya lekat dengan kritik terhadap berbagai persoalan, termasuk persoalan sosial dan budaya. Dalam menulis puisi atau karya-karyanya yang lain, pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Juli 1945 ini kerap menggunakan kata-kata arkais atau kata yang sudah lama tak digunakan. Selain menulis puisi, ia menulis drama, esai, roman populer, dan buku-buku. Di celah-celah sudut sempit terhimpit, manusia seperti sendal jepit menjerit-jerit. Pohon-pohon pun tertawa melihat manusia. Ia kembali bersujud, jiwa terasing dalam dunia bising. Diinjak remak lalu kiamat, ia tamat. Wiji Tukul. Ia adalah penyuara aspirasi kaum akar rumput yang hilang tak tahu rimbanya. Wiji Tukul lewat karya-karyanya mengorasikan perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Tulisannya menggugah semangat kaum-kaum tertindas. Sastrawan asal Surakarta ini kemudian dinyatakan hilang di usia 34 tahun. Tak tahu ini masih hidup atau telah bersatu dengan alam. Mesin terus berputar, pabrik terus berproduksi. Pulang malam, badan loyo, nasi dingin. Bagaimana kalau anak sakit? Bagaimana obat? Bagaimana dokter? Bagaimana rumah sakit? Bagaimana uang? Bagaimana gaji? Bagaimana pabrik? Mogok, pecat, mesin tak boleh berhenti. Maka mengalirlah tenaga murah, bak ayu kakang dari desa, disedot sampai pucat. W.S. Rendra. Siapa yang tak kenal dengan nama ini? Karya sastrawan asal Solo, kelahiran 1935, punya pengaruh besar terhadap kesusastraan Indonesia. Meski demikian, ia disebut-sebut tak masuk pakem angkatan 45, 60-an atau 70-an. Karyanya mengalun menurut kebebasannya sendiri. Ia menggubah puisi atau karya-karyanya dengan jahitan kata yang rapi dan apik, dibaca maupun didengar. Suatu malam, aku mandi di lautan. Sepi menjadi kaca. Bunga-bungaan yang ajaib bertebaran di langit. Aku inginkan kamu, tetapi kamu tak ada. Sepi menjadi kaca. Selain itu, masih banyak nama-nama sastrawan yang mengubah karya-karya legendaris seperti Taufik Ismail, Subagio Sastrowardoyo, Amir Hamzah, Putu Oka Sukanta, dan Umar Ismail. Nah, yang mana sastrawan favoritmu?